fisik dan secara mental ya. Baiklah, saat ini saya akan membahas tentang stres. Menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, orang sering mengeluhkan dan mengatakan saya stres. Stres ini tidak selamanya negatif. Namun stres juga bisa dikatakan stres yang positif. Stres merupakan tanggapan seseorang baik secara fisik dan psikis atau mental terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Seperti saat ini, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 saat ini tidak mudah karena kita semua berhadapan dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang unik, yang dimana semua orang lagi berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Stres ini dikatakan bahwa tidak selamanya negatif. Stres ini juga bisa dikatakan positif. Stres ini tidak selamanya negatif. Stres juga bisa disebut dengan stres yang positif. Eustress. Eustress ini adalah hasil dan respon positif dari stres yang bersifat sehat, konstruktif, ataupun bersifat membangun. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, mari kita merespon situasi saat ini dengan stres yang positif. Maksudnya adalah ketika harus lebih banyak waktu di rumah, misalnya para orang tua memberikan waktu juga untuk mendampingi anak di belajar. Biasanya dilakukan oleh para guru les ataupun para asisten rumah tangga untuk membantu anak mengerjakan PR rumah. Namun saat ini dituntut para orang tua untuk mendampingi anak dalam mengerjakan tugas rumah. Nah, buat para anak-anak biasanya juga bangun pagi harus orang tua ataupun asisten rumah tangga yang mengatur tempat tidur. Mari lebih banyak waktu di rumah, atur waktu juga untuk merapikan tempat tidur atau membantu orang tua untuk menyapu dalam rumah, menyapu di halaman, ataupun bisa membantu orang tua mencuci piring. Lakukan hal yang sederhana yang bisa Anda lakukan. Dan juga buat para orang tua, buat para mama-mama, yuk mulai mencoba menyajikan makanan yang baru buat keluarga Anda dengan mencoba men-searching resep-resep yang baru di Google ataupun di YouTube dan coba sajikan kepada keluarga Anda. Hilangkan dulu rasa takut gagal. Nanti nggak enak, nanti keluarga saya nggak suka. Hilangkan saja dulu perasaan-perasaan seperti itu, tapi mulai mencoba dulu melakukannya. Enak atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi kita mencoba melakukan sesuatu yang baru, pelan-pelan, dan itu akan menjadi suatu kebiasaan. Dan awalnya mungkin hasilnya belum bagus, tapi ketika kita mulai mencoba, bisa menjadi hasil yang bagus. Dan buat para ayah, nah biasanya yang banyak bermain adalah mama-mamanya dengan anak. Para orang tua ayah khususnya boleh meluangkan waktu untuk mengatur waktunya bermain dengan anak. Jadi dalam menghadapi work from home, dalam menghadapi anak-anak harus belajar di rumah dan lebih banyak waktu di rumah, mari melakukan hal-hal yang positif. Saya percaya di luar sana orang tua adalah orang tua yang kreatif. Gunakan fasilitas di dalam rumah. Hal apa saja, benda-benda apa saja bisa digunakan menjadi fasilitas untuk memfasilitasi anak saat belajar dan juga saat bermain. Membuat dan menciptakan suasana yang nyaman. Karena bila suasana nyaman dalam rumah, pasti orang-orang rumah akan betah. Dan juga kita akan membantu meminimalisir penyebaran dari COVID-19 saat ini. Lanjut, dalam menghadapi COVID-19 juga saat ini, ketika kita merespon dengan respon yang positif, misalnya orang-orang kan terbiasa menggunakan internet. Mau tidak mau, sekarang semua harus berhubungan dengan internet. Yang biasanya kita tidak tahu, jangan sungkan untuk bertanya. Jangan sungkan dan malu untuk bertanya ke orang lain bagaimana caranya untuk menginstal aplikasi ini ya. Atau bagaimana caranya supaya saya
bisa belajar untuk membuat vlog, atau bagaimana caranya saya mau belajar untuk live. Jangan malu, karena itu salah satu cara untuk melepaskan kita dari kejenuhan. Mencoba hal-hal yang baru dengan fasilitas yang ada. Handphone kita ini bisa menjadi sebuah wadah untuk menyalurkan stres kita, tapi dalam hal yang positif diharapkan. Karena bila hal positif itu akan membuat diri kita nyaman, kita akan memberikan dampak juga positif ke orang lain. Bila negatif, ini akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Oke, contohnya buat orang-orang di luar sana yang suka menyanyi, mulai mungkin mendownload aplikasi karaoke, kemudian yuk coba-coba latihan menyanyi, kemudian buat akun YouTube dan Anda memposting. Jangan dulu melihat berapa banyak orang akan menonton, tapi coba saja melakukan hal yang baru yang membuat Anda senang dan memberikan dampak yang positif buat diri Anda sendiri dan juga buat orang lain. Itu yang dikatakan dengan eustress. Berikutnya adalah distress. Distress di sini adalah respon yang negatif terhadap stres yang bersifat tidak sehat, bisa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Saat menghadapi pandemi COVID-19, kita meresponnya bagaimana? Kita merespon dengan lebih menyalahkan situasi, lebih menyalahkan pemerintah dengan aturan yang ada. Secara tidak sadar kita memberikan energi yang negatif ke dalam diri kita, mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi pikiran kita, dan mempengaruhi perilaku kita saat berinteraksi dengan lingkungan kita. Dalam hal ini, ketika kita akan lebih banyak waktu di rumah, kadang muncul suka marah-marah tanpa alasan yang jelas. Dan di sini kan bisa merugikan orang lain juga. Ataupun ketika menghadapi situasi saat ini dan kita merespon negatif dengan lebih menyalahkan, namun kita memiliki kepribadian yang lebih cenderung introvert, akhirnya kita lebih menyakiti diri kita sendiri dengan cara mengurung diri di kamar, membatasi untuk tidak bercerita dengan orang lain. Ini bisa merugikan diri kita sendiri. It's not easy. Tidak mudah untuk menghadapi situasi saat ini. Namun Anda tidak sendiri. Kita sama-sama. Bila Anda merasa bahwa saya rasa bosan, saya rasa jenuh, mulai coba komunikasikan dengan orang-orang sekitar Anda. Jangan dulu jauh-jauh, mungkin dalam keluarga Anda. Namun bila memang Anda membutuhkan tenaga profesional untuk membantu Anda dalam menghadapi ketidaknyamanan dalam diri Anda bisa men-searching website di Google, website HIMSI Indonesia dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Akan ada di sana flyer untuk Anda menemukan nama-nama psikolog yang siap membantu Anda sesuai dengan lokasi Anda. Misalnya di Sulawesi Utara, Anda akan dibantu dengan psikolog-psikolog di Sulawesi Utara. Begitu pula di daerah yang lain. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda. Selalu ingat bahwa stres itu tidak selamanya negatif. Stres itu bisa juga positif. Tinggal bagaimana Anda meresponnya. Dan pilihan ada di diri Anda. Mau melewati pandemi COVID-19 saat ini dengan stres yang positif atau negatif. Ada di Anda sendiri. Anda tidak sendiri, kita sama-sama melewati kondisi saat ini, pandemi COVID-19. Bersama kita pasti bisa untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat ini.